Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Zulfikar dengan NIM 2702469310, selaku perwakilan dari grup 7 dalam mata kuliah Data and Information Management untuk di semester 1 ini. Nah, untuk di grup 7 sendiri ada anggotanya, yaitu Anissa Kadela Lumenta, Madeline Panjaitan, Salma Riyadatul Ais, dan saya sendiri Zulfikar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang telah kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CI3 dan dengan menggunakan database MySQL. Nah, mungkin di sini kita masuk terlebih dahulu terkait uh, sistem dari database-nya itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan 4 database, yaitu in product maaf, di sini saya menggunakan 4 table, yaitu in product, orders, product, dan yang terakhir adalah user. Nah, yang dimana dari database ini nanti akan berisikan data-data yang kemudian data-datanya tersebut akan ditampilkan uh, di website yang kita buat dengan bahasa pemrograman dengan menggunakan PHP. Nah, ini untuk data-datanya. Ini untuk table in induk yang ada kolomnya ada batch no, produk ID, nama, quantity, satuan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada table orders yang berisikan kolom nomor PO, user ID, produk, PO date, quantity, dan status paymentnya. Kemudian di sini juga ada table dari produknya, dan yang terakhir ada table dari usernya itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke aplikasinya ini, saya akan menjelaskan untuk bagian backend-nya, yaitu bagian dari pembuatan aplikasi websitenya itu sendiri. Nah, di sini kita membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CI3. Nah, kenapa kita menggunakan CI3? Karena di CI3 ini udah mensupport terkait konsep dari MPC itu sendiri. Nah, untuk MPC itu adalah model view control. Nah, yang dimana di sini dapat dilihat kalau ada folder model yang berisikan dengan chart, model in product, order, produk, dan user. Nah, kemudian dari model ini nanti dipanggil di controller yang akan saya jelaskan lebih lanjutnya nantinya. Namun sebelum itu di sini saya akan perkenalan dulu. Kemudian di sini ada view, ini tampilan yang akan ditampilkan di websitenya. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah men-setting di config-nya. Di sini kita bisa klik di folder config, terus kita pilih nih. Di sini yang kita ubah itu terkait dari sebentar. Nih, terkait dari base URL-nya. Nah, karena di base URL ini parameter ini nanti bakal kita panggil untuk pembuatan template lah. Nah, di sini sesuaikan aja ini karena aplikasinya runningnya di localhost, kita pilih localhost. Kemudian ini IDM7 ini nama folder dari project kita. Kemudian untuk menyambungkan database dengan MySQL-nya, menyambungkan bahasa pemrograman dengan MySQL-nya, di sini kita men-settingnya di config database, yaitu di sini kita masukkan hostname-nya apa, username-nya apa, password-nya jika ada, terus kita pilih database-nya apa. Nah, karena kita masuknya dengan MySQL, database-nya di sini kita mengklik MySQL. Next. Nah, kemudian setelah itu tahap yang kedua yang kita lakukan adalah membuat model-modelnya. Nah, di sini ada beberapa model. Nah, namun untuk pada video ini saya akan menjelaskan satu model aja. Misalkan kita masuknya di model user. Nah, di model user ini
kita extend dengan dengan kelas yang udah dideklar di PHP ini, yaitu CI model. Nah, kemudian di sini kita buat beberapa metode, misalkan metode untuk menampilkan data. Nah, di sini kita tinggal pilih nih query-nya apa, misalkan select all datanya itu dari m-user ini. Nih, dari user ID, kemudian dari L user, kemudian kita order berdasarkan user ID dan status yang user statusnya itu satu. Nah, di sini ada beberapa metode juga, misalkan metode untuk CRUD-nya itu yang tambah, edit, delete, ataupun di sini ada fitur cari. Next, setelah itu di sini setelah model biasanya saya membuat controllernya. Nah, di controllernya ini itu untuk menggabungkan model dengan view-nya. Nah, misalkan di sini ada fungsi index. Nah, di index ini kita akan melemparkan metode dari getAllData ini dengan parameter user. Nah, usernya ini nanti dipanggilkan di view-nya. Nah, setelah itu kita di sini juga mendeklar terkait fungsi add-nya itu, nanti dia mensimpan apa aja, kemudian dia akan ngepostnya uh, ke database usernya ini. Begitu juga dengan edit dan delete. Kemudian kita masuk yang terakhir adalah view-nya, user index. Nih, tadi yang saya bilang sebelumnya, di sini kita akan memanggil, di sini kita akan menangkap variabel-variabel yang dilemparkan oleh controller tadi. Misalkan di sini ada variabel user yang kita declare. Nah, di sini kita ambil nih array dari user, kemudian di sini kita for each. For each itu kita urat, ngambil nilainya per satu-satu. Misalkan di sini kita inisiasikan menjadi ke value. Nah, kemudian di value ini kita tinggal panggil misalkan username, user address, user email, user phone, sampai user role. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Kemudian untuk add itu kita pakai di sini pakai from modal atau dialog. Nanti kita lihat sendiri di websitenya seperti apa. Itu akan menginputkan username, password, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada fitur editnya sama dengan add-nya. Di sini kita tinggal mengedit apa yang kita pengen edit. Nah, untuk aplikasinya seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke menu tampilan halaman dashboardnya, halaman websitenya. Nah, di halaman websitenya ini pertama ada empat ada empat button home. Ya, yang pertama ada 4 menu, yaitu menu dashboard, menu user, menu produk, dan menu view order. Nah, untuk menu dashboard di sini kita menampilkan grafik terkait laba per bulan. Misalkan di sini laba per bulan Juli itu ternyata 479.000. Nah, kemudian di bulan 8 nih ternyata naik nih pendapatan kita, yaitu 1.500.000 sekian. Kemudian untuk yang kedua itu ada stock order. Nah, stock ordernya ini kita bisa lihat nih, stock ordernya itu untuk produk-produk apa aja sih yang lagi naik di yang lagi dibeli oleh konsumen atau yang paling top lah. Ini misalkan di sini ada dari produk 3010 yaitu stoknya itu masih banyak nih ternyata 356, dan yang ada beberapa stok yang minus di sini karena dari kami menggunakan data yang dummy sehingga datanya masih acakan. Nih, kemudian ini untuk tampilan dari menu usernya. Nah, di sini ada nama, address, email. Nah, ini untuk tambahannya. Kemudian ini untuk produk, ini untuk menu produknya. Yang terakhir di sini ada menu ordernya. Nah, untuk melihat orderannya ini ada statusnya juga. Misalkan dia unpaid itu misal belum dibayar itu dia warna merah, dan udah dibayar itu dia warna hijau. Nah, kita misalkan coba tambah satu kategorinya, kita masukkan misalkan namanya admin, kemudian passwordnya 123, namanya Zulfikar, kita masukkan tanggal lahirnya tahun sekarang aja, tempatnya di dunia,
jenis kelaminnya laki-laki, kita masukkan alamatnya Jalan Kalimantan, ininya Binos Zulfikar @binus001, nomor unpaid-nya 05, terus role-nya kita pilih nih admin atau customer, kemudian perusahaannya perusahaan A. Kemudian kita ketika udah mengisi namanya, kita klik simpan data. Nah, ini akan muncul terkait notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Nih, di sini kita bisa lihat bahwa data Zulfikar itu telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita mengedit nih. Kita tinggal klik edit. Kemudian misalkan kita pengen ubah tahunnya yang sebelumnya tahun 2023, kita pengen ubah ke tahun Februari 2023. Terus misalkan kita pilih untuk role-nya itu admin. Tadi kan sebelumnya customer kan. Kita klik simpan. Nah, data berhasil diedit, kemudian kita lihat datanya untuk role-nya udah berhasil disimpan, dan untuk tanggal lahirnya di sini kita tidak menampilkan. Tapi harusnya dia udah ditambahkan sih. Kemudian kita untuk menghapusnya, di sini kita tinggal klik button delete. Kemudian nanti ada message box untuk meyakinkan kita apakah datanya ini yakin untuk dihapus. Kita klik delete nih. Kemudian jika berhasil, data berhasil dihapus. Kemudian datanya di sini sudah tidak ada. Oh iya, untuk sebelumnya ini untuk tambah user itu di sini kita ada nih ada notifikasi jika ada data yang belum keisi. Misalkan di sini kita isi ya, terus kita klik simpan. Oh, ternyata username-nya itu belum keisi, berarti kita harus isi. Kemudian kita klik simpan. Nah, sama untuk semua form-formnya ini ada terkait request untuk data tidak boleh kosong. Untuk produknya sama dengan user sebelumnya. Kemudian untuk view order juga sama. Nah, mungkin sekian presentasi sekaligus demo aplikasi dan tutorial cara pembuatan dari kelompok kami, yaitu grup 7 dalam mata kuliah ini. Sekian dan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.